Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Cerita kali ini Mimin dapatkan dari kumpulan kisah-kisah horor yang berjudul Misteri Villa Tua. Mari kita mulai ceritanya. Entah sudah berapa lama, lembar surat lamaran kerja yang dilayangkan ke berbagai instansi. Setiap ada lowongan kerja yang sesuai dengan profesinya di beberapa media. Dengan cepat dia layangkan lamaran kerja yang telah disiapkan. Namun sayangnya, hingga kini tak satu pun dari sekian banyak surat lamaran kerjanya yang terbalas. Ivansyah namanya. Ia merasa kasihan dengan kedua orang tuanya yang telah banyak mengeluarkan biaya kuliahnya, hingga akhirnya dia berhasil meraih gelar insinyur di bidang arsitektur. 2 ekor kerbau dan sebagian ladangnya dijual untuk membiayai anaknya yang semata wayang dan sangat dicintainya itu. Namun, setelah mendapatkan gelar ST, ternyata masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sudah hampir setahun dia mendapatkan predikat sebagai Panji Kelantung. Untunglah hal itu tidak terlalu berkepanjangan. Tatkala di suatu pagi ada teman ayahnya yang menawarkan pekerjaan untuknya. Kedua orang tuanya sangat bersuka cita dengan tawaran kerja yang diberikan kepada anaknya itu. Sebuah villa tua di kawasan Kota Batu, Jatim, yang tak jauh dari rumahnya, disuruh memugarnya. "Nak, villa itu sudah lama dan tidak berpenghuni. Konon katanya itu punya warga Belanda. Tetapi setelah ditinggal pulang ke negaranya, villa itu dibiarkan mangkrak begitu saja. Namanya Tuan William yang katanya telah meninggal beberapa tahun lalu. Tuan Franz yang masih sepupunya yang memberikan order kepada Nak Ivansyah, menyuruh aku untuk menunggui villanya. Tetapi berhubungan rumahku berdekatan sekali dengan villa itu, aku hanya cukup mengawasi villa itu dari rumahku. Lagi pula keamanan di kampung ini aman-aman aja," kata Pak Truna yang sudah setengah baya menyambut kedatangan Ivansyah. "Ya, aku sudah mendengar riwayat villa itu dari Pak Franz. Beliaulah yang mengatakan bahwa villa ini diserahkan sepenuhnya kepada Pak Franz untuk mengawasinya." Ivansyah yang datang di siang hari bolong berkata kepada Pak Truna, seraya mengamat-amati villa yang akan dipugarnya. "Oh iya," kata Pak Fran, "Nah Ivansyah disuruh bermalam saja di rumahku untuk beberapa hari. Tentang biaya makan dan sebagainya, Pak Frans yang akan menanggungnya." Pak Truna menawarkan jasanya. "Terima kasih atas tawarannya Pak Truna. Tetapi kalau aku ingin bermalam saja di villa itu, apakah tidak bisa Pak?" jawab Ivansyah. Pandangannya diarahkan ke villa. "Oh, boleh-boleh aja nak. Tetapi aku harus membersihkan villa tersebut dahulu ya," Pak Truna menjelaskan. Kalau gitu aku saja yang membersihkan," katanya. Dan sekaligus membantu Pak Truna, Ivansyah merasa kasihan kepada Pak Truna. Akhirnya, setelah villa itu bersih dari kotoran, terutama debu, Ivansyah memutuskan untuk menginap di situ. Kalau malam tiba, dia ditemani dengan setia oleh radio transistor kecil yang disengaja dibawa dari rumahnya. Tak terasa, sudah hampir seminggu dia berada di villa itu. Dia memugarnya bersama beberapa kuli bangunan. Sebagian besar kuli-kuli yang diajak memugarnya itu adalah penduduk setempat yang ada di sekitar Batu. Dengan demikian, setelah tukang-tukang itu usai menunaikan pekerjaannya, mereka selalu pulang ke rumahnya masing-masing. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dia mendengar dari beberapa orang kalau malam Jumat Kliwon diusahakan untuk tidak tidur sore-sore. Lebih baik tidur setelah jam 12 malam ke atas. Namun entah kenapa, karena apa pada malam Jumat Kliwon itu, mata Ivansyah rasanya sangat penat sekali, sangat capek sekali. Meski malam itu sudah minum kopi, bahkan kopi kental, dan beberapa kue agar tidak tertidur sore-sore, namun karena rasa capeknya yang tidak kuat ditahan oleh mata, Ivansyah hampir tak tertahankan. Kalau malam Jumat tiba, biasanya Pak Truna datang berkunjung di villa, menemani Ivansyah mengobrol. Namun
Pada malam tersebut, Pak Truna dengan keluarganya turun ke kota untuk mendatangi temannya yang mempunyai hajat perkawinan putranya. Jam tangan yang diletakkan di atas bufet sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Ketika Ivansyah akan beranjak ke tempat tidur, tiba-tiba dia mendengarkan suara desis seperti asap. Ternyata benar juga, yang terdengar mendesis tersebut tiada lain 2 buah asap kecil berwarna biru muda di ruang tamu yang ada di dekat kamarnya. Rasa kantuk Ivansyah hilang seketika bersamaan dengan pemandangan aneh tersebut. Asap itu semakin lama semakin membumbung tinggi, dan akhirnya kedua asap itu membentuk menjadi 2 buah tengkorak manusia. Dengan berjalan tertatih-tatih, kedua tengkorak itu mendekatinya. Ivansyah dengan sisa-sisa kekuatannya segera menyambar sebuah kayu belandar yang kebetulan ada di sampingnya. Dengan menggunakan kayu itu, dia mengayunkannya sekuat tenaga ke arah kedua tengkorak yang berjarak 1 meter dengannya. Ayunan itu tepat mengenai kedua tengkorak itu secara bergantian. Entah sudah beberapa kali Ivansyah dengan membabi buta menerjangkan kayu tersebut tepat mengenai tulang belulangnya menjadi berkeping-keping. Tetapi setelah kedua tengkorak itu hancur, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Tulang-tulang itu dengan cepat menyatu menjadi tengkorak kembali. Kemudian membentuk wujudnya semula menjadi tengkorak kembali secara utuh dan bergerak mendekati Ivansyah lagi. Setelah hancur, proses semula terjadi lagi, tengkorak-tengkorak itu utuh kembali, lalu berjalan mendekatinya lagi. Lama-kelamaan nyali Ivansyah untuk menyerang kembali menjadi pupus. Kekuatannya untuk menyerang telah punah. Akhirnya dia lemas dan tak sadarkan diri. Setelah terjadi peristiwa itu, keesokan paginya, villa itu ramai dikunjungi para tetangga. Salah satunya di antara tetangga itu tiba-tiba menemukan 2 buah lubang besar sebesar kelereng di ruang tamu. Kedua lubang itu secara tak sengaja terinjak kakinya. Lubang yang terinjak kaki tersebut seketika ambrol. Kejadian itu sekaligus menimbulkan kecurigaan orang-orang yang ada di situ. Kemudian, atas inisiatif bersama, kedua lubang itu lalu diadakan pembongkaran. Setelah dibongkar, ternyata di dalamnya terdapat 2 buah peti mati kuno yang terbuka tutupnya. Entah kemana tutupnya. Di dalam kedua peti mati itu terdapat 2 tengkorak manusia. Setelah melihat kedua tengkorak itu, Ivansyah menarik kesimpulan bahwa tengkorak yang menampakkan diri semalam adalah 2 tengkorak ini. Misteri tentang 2 lubang di villa itu dengan cepat menjadi cerita dan berita utama di beberapa media. Dengan adanya berita misteri yang muncul dengan tiba-tiba itu, seorang kakek keturunan Belanda yang tinggal di Surabaya mengaku bahwa kedua tengkorak itu masih familinya sendiri yang hilang beberapa tahun yang silam. 2 hari kemudian, kedua tengkorak itu dipindahkan ke tempat pemakaman familinya di pemakaman Belanda Surabaya. Semenjak dipindahkannya kedua tengkorak itu, Ivansyah merasa tenang tinggal di villa itu untuk bekerja dan merenovasinya. Hingga pekerjaannya berakhir, Ivansyah sudah tak pernah lagi dihantui ketakutan oleh tengkorak hidup yang baru dialami selama hidupnya itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, serta meninggalkan komentarnya agar tidak tertinggal video terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.